Sobat TKW Lovers dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia, amin. Semoga pekerjaannya lancar, semoga mendapatkan majikan yang baik dan gajinya pun lancar, amin amin Allahumma amin. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita masih akan tetap sharing mengenai tenaga kerja wanita di Singapura ya. Semoga bermanfaat video ini. Kali ini tema kita adalah bagaimana ya menyikapi jika kita itu tidak diizinkan membawa HP. Bagi yang sudah terlanjur menyetujui kontrak ini, bagaimana ya kita untuk menyikapinya. Nah, kalau bagi yang belum, itu mudah saja. Nanti kita kupas lagi untuk ini ya, tentang HP dan off day. Semoga teman-teman itu mendapatkan hikmahnya dari pengalaman saya ini. Nah, yang kedua, apabila teman-teman itu belum terlanjur masuk ke kandang singa, ini tips yang saya terapkan terakhir saya masuk ke Singapura ini ya. Saya bisa bertahan 4 tahun di satu majikan, saya menerapkan sistem ini ya. Jadi pada saat kita masuk PT ini, teman-teman tuh harus punya prinsip. Prinsipnya begini, saya harus punya off day, saya harus punya handphone, saya harus bebas di rumah majikan. Jadi teman-teman itu jangan takut kalau berangkatnya itu lambat. Yang penting adalah niat kita. Jangan tanamkan niat untuk kerja ke luar negeri itu istilahnya itu semata-mata untuk uang. Nanti kita akan kecewa di sini ya, akan sakit sendiri. Jadi tanamkanlah niat kalau kerja ke luar negeri itu adalah mencari keluarga yang baru. Ini adalah tips saya pada saat saya mencari majikan yang terakhir ini. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi pada saat saya mau masuk ke Singapura yang terakhir ini tahun 2000 berapa ya, saya lupa, pokoknya saya Juni ini sudah 4 tahun. Pada saat itu saya pun punya masalah. Semua orang punya masalah ya. Saya kurus kering, nggak tahu lah pokoknya. Mungkin kalau lihat foto-foto saya 4 tahun yang lalu, kayak sudah mayat hidup. Nah, di situ saya itu selalu berdoa. Saya itu meminta kepada Allah. Ya Allah, saya itu tidak semata-mata mencari uang ke luar negeri. Berikanlah saya itu keluarga yang baru di sana. Tempat saya mengabdi, tempat saya mencari ilmu, tempat saya belajar tentang kehidupan. Nah, kalau saya ingat ini, saya pun nggak bisa menahan air mata saya, teman-teman ya. Karena di sini saya itu benar-benar meminta dan memohon untuk memiliki keluarga, teman yang baru di Singapura ini. Nah, pada saat itu adalah tepatnya pada saat bulan Ramadan ya, teman-teman. Saya meninggalkan keluarga saya. Karena saat itu saya memiliki masalah yang begitu berat sekali. Saya pun nggak tentu arah sudah kehidupan saya. Akhirnya saya itu memutuskan untuk keluar rumah dengan niat saya itu mencari ketenangan diri. Itu yang pertama. Saya mencari keluarga baru, saya mencari pengetahuan, saya mencari ilmu untuk kehidupan saya. Ya Allah, benar-benar ini teman-teman, saya itu nggak semata-mata mencari uang. Pada saat itu saya itu sekitar 3 mingguan itu akhirnya saya berangkat. Nah, pada saat saya itu masuk PT, karena pada saat itu saya masih bodoh ya, masih belum berani. Saya calling visa itu untuk mengurus itu saya belum punya keberanian. Saya masuk PT itu di situ selama 1 minggu itu banyak sekali itu majikan-majikan itu yang calling saya, yang mau saya itu banyak sekali. Nah, tapi saya punya persyaratan sendiri, yaitu saya mau handphone, dan yang kedua saya mau off day. Jika kalian tidak memberi, saya tidak mau menerima. Nah, di saat H-3 kalau nggak salah ya, saat itu saya mau pulang, saya mau menemui keluarga saya. Tapi sama pemilik PT-nya, saya itu disuruh pulang H-1. Nah, pada saat malam takbir itu saya diantar pulang. Itu saya di-call oleh majikan saya ini dari agensi. Saya dikasih job ini, nggak tahu, kata hati saya tiba-tiba, baiklah saya terima, karena
dia itu memberikan off day sama handphone, tapi untuk gajinya sekian. Saya bilang no problem soal gaji. Nah di situ setelah saya menerima job ini, selang 1 minggu itu IPA saya baru turun ya teman-teman. Nah setelah IPA turun itu barulah saya itu diberangkatkan. Nah saat itu pula saya itu tidak langsung ke Bandara Changi itu, enggak. Saya ditransfer di Batam. Dan namanya saya ini adalah sedang menghadapi satu masalah yang benar-benar membelenggu hidup saya. Saya nggak karu-karuan di situ. Apa ya istilahnya itu sudah nggak ada rasa lagi nih. Kehidupan saya itu sudah hampa, sudah nggak ini lagi. Yang penting saya pergi dan pergi gitu aja. Nah di situ saya dijemput orang. Ini saya nggak ada rasa takut sama sekali. Padahal itu adalah pertama kali saya lewat Batam. Itu saya sendiri, nggak ada teman sama sekali, sendiri 1 orang aja. Itu dijemput orang di sana, laki-laki lagi yang jemput tuh. Saya cuma punya keyakinan saya mau ke Singapura, saya mau menemukan keluarga baru di sana. Itu yang saya angan-angan. Nah setelah saya sampai di Singapura ini ya teman-teman, saya bertemu dengan majikan saya setelah habis medical atau apa itu. Saya 3 hari di agent. Habis medical itu saya dijemput, bertemu dengan majikan saya. Saya itu apa ya Allah, ya apa ya, bisanya cuma berharap dan berdoa. Nah tiba-tiba saat dijemput itu majikan saya itu ramah, baik, leganya minta ampun ya Allah. Jadi saya itu saat tanda tangan kontrak tentang gaji atau apa itu nggak ada berontak sama sekali teman-teman. Pada saat itu saya dibilang oleh agent itu, kamu boleh bawa HP cuma malam saja, kalau siang ditaruh di kamar. Saya bilang oke, yes ma'am. Langsung saya tegas menjawab seperti itu. Akan tetapi teman-teman, ini nggak disangka-sangka lagi. Setelah saya sampai di rumah majikan, saya handphone itu bebas 24 jam. Majikan saya itu no problem. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, di luar dugaan saya juga. Nah itulah teman-teman, kalau kita itu tidak semata-mata karena dunia, niatkanlah segala sesuatu itu untuk apa ya istilahnya itu, mencari sesuatu yang bukan karena dunia saja, tapi adalah bekal kehidupan kita nanti. Insya Allah semua itu akan menjadi baik. Nah kalau pengalaman saya yang sebelumnya mendapat majikan yang seperti itu sampai saya disiksa seperti itu karena memang salah saya sendiri. Nah di situ saya mengambil hikmahnya di situ. Itu karena semata-mata saya ingin mendapatkan uang. Yang ada di otak saya ini cuma uang dan dunia saja. Itu saya mengakui. Itulah kesalahan saya. Nah setelah sampai di sini saya sakit sendiri, saya sampai disiksa, barang-barang saya itu nggak dikasih semua teman-teman, disita sama majikan saya. Sampai sekarang ini saya tahu alamatnya, tapi saya udah nggak peduli lagi lah, biarkan saja. Allah pun maha adil, jadi ya biarkan Allah yang menghandle segalanya, saya pasrah saja. Nah mungkin sedikit ini ya teman-teman untuk pengalaman saya tentang ini tadi, memegang HP itu bingung ya teman-teman, boleh atau enggak itu. Jadi sebelum kita menerima kontrak itu, sebelum kita menerima job itu, alangkah baiknya itu adalah kita itu memiliki persetujuan atau perjanjian terlebih dahulu tentang off day dan HP. Ini penting sekali. Nah begitu, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata saya yang salah atau tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanyalah manusia biasa dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Jangan lupa untuk teman-teman yang punya request atau pertanyaan atau mungkin apa aja ingin bekerja sama dengan channel saya, silakan untuk menghubungi Instagram saya di cinta_fitri_aida atau mungkin juga bisa di Facebook saya Cinta Cahaya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan tema-tema lainnya tentang pengalaman TKW di Singapura, sharing tentang kerjaan atau apa aja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya.
Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.